dengan baik berkat doa dari seluruh masyarakat Minang ya. Yang mana sore tadi kita camik-camik hujan, punya doa kita lebih dijabah oleh Allah ya kan. Alhamdulillah pada saat ini, pada kesempatan ini hari tidak jadi hujan lah. Amin. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hari ini yaitu acaranya judulnya Halal Bihalal, awak sama awak, rantau senasib sepananggungan. Mudah-mudahan pertemuan yang
kita gagas dan hadir pada malam hari ini semuanya terjalin dalam silaturahim penuh dengan hikmah, membawa berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati Bapak Henry Rifai selaku tuan rumah. Bapak Henry Rifai itu berdiri. Peci kuningnya mana? Peci kuningnya. Bapak Henry Rifai, beliau penongkol Cendana 37. Dan yang bangga lagi yang ngasih sari tilawah itu Alia Nur Azizah Rifai, itu anak beliau. Kita doakan mudah-mudahan anak beliau ini menjadi anak-anak yang soleha dan soleh, bisa mendoakan, memberikan manfaat buat ayah dan ibunya, juga anak-anak kita semua. Dan ada juga di sini neneknya. Selamat malam Bu. Dan saya sampaikan salam tadi dari Bapak Wali Kota. Bapak Wali Kota masih berada dalam perjalanan di Jakarta. Salam hormat beliau untuk keluarga besar Minang, wabil khusus warga Minang yang ada di kota Pontianak. Dan tadi pagi saya berjumpa dengan Boyman Harun, Bapak Boyman Harun, itu orang Minang juga. Beliau mendampingi Bapak Zulkifli Hasan perjalanan sekarang ada acara halal bihalal Partai Amanat Nasional itu di Sambas. Dan yang saya hormati juga di sini sahabat saya juga, Ketua MPW Bapak Uti Zulkifli. Tolong Pak Komandan Pemuda Pancasila, Pak Uti Zulkifli. Dan yang saya hormati juga Penembahan Anom, Paku Negara, Raja Tayan, sahabat saya juga Bapak Gusti Yusri Esa. Berdiri Pak. Nah itu baju kuningnya Raja mana. Dan yang saya hormati juga Pangeran Elang Perkasa, Sekretaris Lembaga Adat Melayu Serantau, Bapak Abdi Mukamil Mawardi. Dan kolega saya, tetangga saya itu Bapak Yanali juga ada di situ tuh, Bapak Yanali. Itu tetangga saya. Awak sesama awak merantau senasib sepenanggungan, itu ide beliau. Tema ini kita berikan kepada siapa? Bapak Amir Rusdi untuk memberi tema ini. Kita apresiasi. Jadi yang sudah kesana kesini, kita tengah-tengah, kita berdiri sama-sama. Yuk kita berjuang, tanamkan empati, rasa peduli sama kita, buktikan bahwasanya kita orang Minang di perantauan ini kompak dan salut buat kita semua. Aplaus buat kita semua. Nang sabana aku nanti gue di awak di kota Pontianak, Kalimantan Barat, nang bisa diagihan kepada dusana awak nang lain. Sebagai contoh, kalau Al-Kisah kita caliak ke belakang, aku mandan ini. Kita caliak ke belakang. Sekitar tahun 62 mulai itu 64. Itu pada orang tua kita pada saat itu ada almarhum Ustadz Jambul Rafi, kemudian ada juga Ustadz apa tu udah berhukum, ayo pertama kali beliau tu menggagas karena orang Minang identik dengan agama Islam. Makanya ada bahasa di syarat pesanti kita buluh itu adalah adanya orang Minang. Maka oleh sebab itu beliau itu telah menggagas sebuah ide, dicari tapi tanah seketik di tengah pasar dijadikan surau berjamaah, namanya surau Al-Ikhlas, untuk berkumpul lapeh pedagang menggaler di pasar. Kemudian didirikan sebuah organisasi namanya IKNBP, Ikatan Keluarga Minang Padang Cupariaman. Tahun 1948, tepat pertengahan bulan suci Ramadan, Presiden kita yang pertama Insinyur Soekarno memanggil Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk dimintai pendapatnya. Presiden Soekarno bertanya, "Wahai Kiai, bagaimana pendapat antum tentang kondisi negara yang saat ini kita alami ini?
Indonesia baru 3 tahun merdeka, dirongrong berbagai macam pemberontakan di daerah, elit politik saling menyalahkan. Akhirnya kata Kiai, begini Bapak Presiden, elit politik itu saling menyalahkan. Menyalahkan orang lain itu dosa. Dosa itu adalah haram. Untuk tidak dosa atau tidak haram, maka harus dihalalkan atau saling memaafkan. Oleh karena itu, nanti di momen Hari Raya Idul Fitri 1948 itu undang seluruh elit politik untuk berkumpul di Istana Negara yang dalam rangka judulnya bukan silaturahmi namun halal bihalal. Halal bihalal itu yang pencetus itu adalah Kiai Wahab Hasbullah dari Jawa Timur. Maka sampai detik ini istilah halal bihalal itu dipergunakan oleh masyarakat Islam khususnya untuk menyatukan, berkumpul bersama-sama untuk saling bermaaf-maafan, saling berjabatan tangan, yaitu untuk menghalalkan kesalahan kita masing-masing. Salam rindu denai kirimkan dalam lagu jodinai, sampaikan lagu gagal di diri dan surah sayang kaganan narai birantai kini lagu gagal di diri. Referensi saya pada lagu-lagu Minang, pada puisi-puisi Minang, jadi terciptalah lagu di Arowana, dan maka saya sangat bangga sekali bisa ada di sini. Mudah-mudahan ini bisa terjadi kapan lagi dan tahun depan mudah-mudahan masih bisa. Dan saya mengharapkan tuh seluruh di sana sehat-sehat kita semua karena kita serantau senasib sepenanggungan. Jadi inilah momen terbaik kita untuk kita ceritakan kepada anak cucu kita bahwa bangga menjadi Minang.